Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri. Nama Putri Veroniza, NPT 41220023, kelas instrumentasi 5D. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas paket tracer 14.3.5, yaitu Basic Router Configuration Review. Di sini kita akan membuka file paket tracernya. Setelah itu dapat kita lihat terdapat beberapa router, switch, dan PC, internet, dan juga internet. Kemudian untuk step by stepnya kita ikuti dari instruksinya. Yang pertama di sini terdapat addressing table di router, kemudian PC, dan PC-nya. Untuk objektifnya sendiri atau tujuannya yaitu untuk yang pertama mengkonfigurasi device dan verify connectivity, kemudian yang kedua yaitu display router information. Baik, di sini di instruksinya part 1 konfigurasi device dan verifikasi konektivitas. Yang pertama, langkah pertama itu kita configure the PC interface. Kita konfigurasi PC interface-nya. Yang A yaitu configure the IPv4 dan IPv6 address. Jadi kita konfigurasi untuk IP address-nya di PC ke-3 dan PC 4 sesuai dengan addressing table di sini. Baik, berarti di PC 3 PC 3 kemudian kita klik desktop dan IP configuration. Sini di PC 3 IPv4-nya ini 10.0 10.0.4.10 dan subnet max-nya 255.255.255. Kemudian default gateway-nya kita lihat di tabel sini. Terus 10.0.4.1. Kemudian untuk DNS server 0 dan IPv6-nya ini 2001. Copy saja. Kemudian ini garis miring 64. Untuk div link local address-nya sudah otomatis. Kemudian default gateway-nya kita copy. Setelah itu untuk PC 4 juga kita konfigurasi. Yang pertama itu IPv4 address-nya 10.10.5.10. Dan 255 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
default gateway-nya 10.0.5.1. Kemudian untuk IPv6-nya kita copy garis miring 64. Kemudian default gateway-nya FE 80.2.2.2b. Kemudian selanjutnya step kedua yaitu configure the router. Jadi di sini langkah-langkahnya on the R2 router kedua, config open terminal. Terminal. Kemudian configure terminal. Setelah itu kita buat sesuai dengan step by step-nya. Assign a device name R2. Berarti kita ganti menjadi namanya host name R2. Kemudian configure Cisco 1234 as the encrypt privilege. Oke. Enable secret Cisco 1234. Kemudian set the domain name of the router to ccnalab.com. IP domain name ccna garis lab.com. Kemudian disable DNS lookup. Jadi no IP domain lookup. Encrypt the plain text password. Berarti kita buat service password encryption. Encryption. Okay. Configure the username SSH admin with an encrypt password of kita buat username SSH admin secret. Kemudian kita buat 55 H besar admin. I-nya pakai tanda seru admin.
Username SSH secret admin. Kemudian generate a set of crypto key with a 1024 bit modulus. Crypto key generate RSA. Kita buat 1024. Assign Cisco as the console password. Configure session to disconnect after 6 minutes of inactivity and enable login. To prevent console message from interrupting command, use the logging synchronous command. Oke, line console 0 dengan password Cisco. Logging synchronous. Logging synchronous. Kemudian exact time out 6 second ya. Kemudian login. Assign Cisco as the VTE password. Configure the VTE lines to accept SSH connection only. Configure session to disconnect after 6 minutes of inactivity and enable login. Oke, create a banner. Kita buat dulu line VTY 04. Kemudian passwordnya tadi Cisco. Kemudian accept time out. Zero. Coba kita exit. Kita ulangin. Line VTY. Kemudian password Cisco. Time out. Exit time out 60. Kemudian transport untuk input SSH-nya. Kemudian kita login lokal. Create a banner that warn anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Kita buat peringatan. Exit dulu. Banner. MOTD. Warningnya. Warning authorized user only. Coba seperti itu. Kemudian enable IPv6 routing. IPv6 unified routing. Baru configure all four interface on the router with IPv4 and IPv6 addressing information from addressing table above.
Configure all four interface with description. Activate all four interface. Save the landing configuration to the startup configuration file. Berarti sesuai dengan addressing table ini kita konfigurasikan semuanya. Yang pertama untuk interface G00. Description connection to switch to. Kemudian kita masukkan IP address-nya 10.4 10.0.4.1 kemudian 255.255.0 dan IPv6 address FE 80 2 2 2 kali 2 A link lokal. Link lokal baru IPv6 address 2001 DB8 2 ACAD titik 2 4 titik 2 1 garis miring 64 shutdown. Kemudian kita exitkan dulu untuk config selanjutnya. Interface G001 buat description connection description connection to S4 baru IP address 10.0.5 tinggal kita ganti ini 5. Kemudian untuk IPv6 nya FE 802 B, itu saja bedanya. Kemudian untuk IPv6 address 201 DB8 ACAD 5 164 baru no shutdown. Oke, baru kita exitkan dulu. Kita konfigurasi lagi sekarang interface 010 untuk yang switch S atau interface S010. Tadi gigabit Ethernet, sekarang yang interface S garis miring 010. S 010. Kemudian untuk selanjutnya sama seperti tadi,
Namun ini kita buat description link to R1. Kemudian IP address-nya yaitu ini R ini untuk S010103.2 IP address. Kemudian subnet max-nya jangan lupa 255 3 kali titik 0. Kemudian untuk IPv6-nya kita copy aja dan sebelumnya FE802.2 FE801.C. Berarti sini kita ganti 1.C link lokal. Kemudian selanjutnya IPv6 address-nya itu 2001 DB8 ACAD, tapi bedanya di sini ACAD 3 ACAD titik 2 3 kemudian 2. Setelah itu no shutdown. Oke, kalau kita exit untuk interface yang terakhir yaitu S011. Kita buat interface S011. Kemudian description link to internet. Ini kita buat ke internet. Kemudian IP address-nya untuk IP address D-nya double. IP address-nya sendiri itu berbeda, itu 209.165.200.225. Kemudian buat subnet max 255.255 ada 4 kali karena di sini awalannya 209. 1 2 3 4 titik 1 255 255 255 ujungnya 252. 1 2 225 255 255 255 titik 252 255 titik 255 titik 255 titik 252 harus teliti supaya tidak ada. Kemudian IPv6 address-nya yaitu FN80.21.2D link lokal. Kemudian IPv6 address 2001 DB8 ACAD sini 224 ya, fit 224 DB8 fit kemudian titik 2 224 yaitu 224 kemudian titik 22 kali itu 1 garis miring tetap 64 baru no shutdown. Kemudian save the running.
configuration to the startup configuration file. Jadi langsung aja kita exit end dulu. Di sini sudah 100%, berarti sudah kita komplitkan, kita sudah menyelesaikan misinya atau instruksi dari paket tracer ini. Untuk men-save-nya jangan lupa copy running config startup garis config. Kemudian destination file name startup config. Yes. Kemudian untuk selanjutnya, untuk step 3 kita akan memverifikasi network connectivity. Kita hanya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Setelah tadi kita copy run stub, baru startup config, kita enter lagi. Oke, ini sudah tersimpan semuanya. Tadi kita konfigurasinya. Setelah itu kita akan verify network connectivity. Apakah pin-nya sukses? Coba kita buat dari isi 3 command prompt, kita ping isi 4 ping 10.0.5.10. Baik, dapat kita lihat di sini pingnya berhasil untuk from 10.0.5.10. Berarti yes jawabannya. Kemudian from the CLI on R2, ping S01 address. Ping, coba kita ping ya. 10.0.3.1. 10.0.3.1. Oke, di sini terdapat type escape sequence to abort. Success rate is 100%, berarti sudah berhasil ya. Kemudian, were the ping successful? Yes. Ya. Selanjutnya, from the command line of the PC3, ping the ISP address 209. Coba selanjutnya kita ping juga yang IPv6-nya ya.
ping 20. Ini kita copy aja. Oke, success rate 100% berarti sudah berhasil. Kemudian from the command line PC3 ping the ESP. Ping 209.165.200.226. Oke, langsung keep di pinging dan replay. Berarti successful. Kemudian 64.100.1.1. Ini kita mencoba pingnya apakah berhasil semua. Ping 64. Titik 100 titik 1.1. Nah, berhasil ya. Tadi sebelumnya could not find, mungkin error sedikit. Kemudian successful. Selanjutnya from the command line of PC3 open SSH session and login. Coba ya. SSH kita login kan. 1 SSH admin 10.0.4.1. Valid. Invalid comment. Nah, ini sudah keluar ya untuk passwordnya. Passwordnya yaitu 55H besar admin. Nah, langsung keluar warning authorized users only. Berarti remote access successful ya. Berarti sudah berhasil. Kemudian display router information. In part 2 you will use show command. Oke, kita langsung saja untuk memperlihatkan informasi-informasinya dengan misalnya ini kita exit dulu.
SSH admin kita masukkan dari ini masing-masing interface IPv6-nya. SH admin. Misalnya ini salah satunya. Passwordnya kita masukkan lagi. Passwordnya yaitu 55H, kemudian admin, tanda seru. Oke, itu sudah berhasil terkoneksikan. Seperti itu. Kemudian use the show version command to answer question about the router. Okay. What is name of the iOS image that the router is running? Nah, aduh, kita ulangi lagi tadi. 55H at 55H admin. Kita ulangi ya. 55H admin. Oke. Kemudian coba kita show version R2, kita enable password. Passwordnya tadi Cisco ya. Sebelumnya CI 1SCO1234. Oke. Baru kita tunjukkan show version. Barulah kita dapat tunjukkan show version. Nah, di sini dijelaskan informasi mengenai Cisco versinya. Jadi jawabannya berikut untuk displaynya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, the show comment. What is the name the iOS image that router? Sini terdapat iOS-nya. Ini universal. Nah, itu nama image. Kemudian how much non-volatile random access memory and VRAM-nya ada berapa? Yaitu di sini bisa kita lihat NVRAM-nya nah NVRAM di sini dapat kita lihat berapa non-volatile random access memory atau NVRAM does the router have.
Jawabannya 3 ini non volatile 32768K. Kemudian how much flash memory? Flash memorinya itu ada 322 3551K. Seperti itu informasinya. Kemudian setelah itu the show comment. Lalu kita ke R2. Kita pakai change. Oh, 1, 2, 3, 4. C 1 C atau SSH 55 Pak admin. Ini passwordnya sendiri. Cisco 1, 2, 3, 4. Kita copy saja. C I S C O 2, 2, 3, 4. Baik, di sini begitulah untuk mengkonfigurasi basic router configuration. Di sini sudah 100%, kita cek result. Nah, sini sudah terchecklist semua, terkoneksi, deskripsi, IP address, link lokal, serta port status correct. Demikianlah mengenai paket tracer 14.3.5. Untuk verifikasinya di sini. Lalu password CI password C
Untuk selanjutnya yang tadi kita salah, passwordnya itu adalah Cisco. Kemudian kita lanjutkan tadi untuk menjawab pertanyaannya Cisco. Kemudian di sini kita enablekan enable. Setelah itu passwordnya baru C1SCO1234. Oke, seperti itu lanjut. Di sini kita akan show version untuk informasi version include register itu include register. Nah, sini terdapat configuration register is 0 kali 2102. Kemudian jadi jawabannya seperti itu ya. Untuk what is the boot process next reload to in most case itu di beberapa kasus router akan undergo a normal boot, load the iOS from the flash memory dan kemudian load the startup configuration from NVRAM tadi atau non-volatile random access memory if present. Jadi if the config register is 0 kali 2102 ini, the router will bypass the startup config and begin at the user mode command prompt. If the initial boot fail, jika itu gagal, maka the router goes to ROM mode. Selanjutnya kita akan masuk ke step 3, display the running configuration. Jadi kita langsung aja ke R2 tadi. R2, kemudian show running config, baru garis include. Sini dia minta include apa? Include password. Nah, itu. Nah, di sini terdapat jawabannya yaitu service password encryption. How are password present in the output? Jawabannya, password are encrypted due to the service password encryption command. Jadi, berdasarkan tadi sebelumnya ada perintah kita buat password enkripsi gitu. Kemudian, show running config begin pty. Begin pty. Nah, ada terdapat jawabannya line VTY04 exit timeout 6 password login lokal transfer input SSH. Jadi pertanyaannya what is the result of using this command? Apa hasilnya yaitu a user receive. Jadi pengguna akan menerima the running configuration output beginning with the line that includes the first instance of the filtering expression. Jadi ini untuk membatasi itunya passwordnya tadi konfigurasinya. Kemudian step 4 display the routing table on the router. Jadi langsung saja kita bisa buat show IP route. Jadi untuk tahu rutenya dari IP. Nah, sini pertanyaannya, what code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Jadi code-nya yaitu yang C connected. Jadi the C design a directly connected subnet. Jadi di sini directly connected serial 1010. Nah, untuk C ya semua.
L untuk L sendiri itu design a local interface. Nah, di sini L itu local interface-nya. Both answer are correct. Ya, jadi keduanya itu benar. How many root entries are coded with a C in the routing table? Ada berapa C? Kode C-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di totalnya ada 4. Kemudian step 4, display a summary list. Jadi untuk kesimpulan atau rangkuman, itu kita bisa membuat show IP interface brief. Jadi untuk kesimpulan, semua kesimpulan ada di sini. Nah, dapat interface, IP address, oke, maksudnya apakah oke atau tidak. Kemudian method status, sini protokol. Jadi sini rangkumannya sudah semua yes, berarti sudah dengan baik gitu terkoneksikan, terkonfigurasikan juga. Kemudian what comment apa yang mengubah status of the gigabit Ethernet port from administratively down to up. Jadi dari down to up itu apa nama komennya? Jawabannya no shutdown, no SH. Kemudian what filtering comment would you use to display only the interface with addressing assigned? Jawabannya show IP interface brief. Show IP interface brief tapi exclude, nah karena only interface jadi buat exclude unassigned ya. So IP interface brief exclude, jadi bisa kita kecualikan unassigned assigned. Nah seperti ini. Baik, untuk yang B terakhir, use the show IPv6 interface brief to verify IPv6 setting on R2. Nah, kita buat kesimpulan. Untuk IPv6 versi 6. IPv6 interface brief. Kita cari kesimpulannya. Nah, di sini dapat up untuk serial untuk gigabit G00, G001, dan S010 serta 011 yang tadi kita konfigurasikan. Kemudian apa arti, what is the meaning of the up part, the output? Jadi up di sini artinya itu apa? Jadi up ini untuk status yang menunjukkan atau merefleksikan layer 1 dan layer 2. Jadi status layer 1 dan layer 2 dari interface dan does not relay dan tidak merelay pada layer 3 di untuk status tersebut. Demikian semua pertanyaan sudah kita jawab dan telah kita selesaikan kompleksi risetnya itu 100%. Demikianlah penjelasan mengenai 14.3.5 packet tracer basic configuration review. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.